Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Yaltisam Official. Semoga kalian sehat, berkabar kalian untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Kayak Sam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, yang masih kesulitan Allah mudahkan, yang masih berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kayak Sam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah, Masya Allah, kayak Sam hari ini tetap ada di Taman Kura-Kura, wes Taiwan. Ini studionya kayak Sam, nyaman guys di sini. Kalau pagi tuh ya, pohon-pohon kayak gini tuh mengeluarkan oksigen ya cuy ya. Jadi bagus nih untuk pernafasan kita ya, yang puy. Kalian udah pada ngopi belum cuy? Santuy, tenang. Hari ini kita bahas apa? Oke cuy, alhamdulillahirobbilalamin ya. Sebelum kayak Sam bahas tentang kasus penipuan Facebook ya, yang nyomot foto-foto kita itu dari TikTok ya. Barangkali kalian pemain TikTok hati-hati nih, jangan sampai nih penipu-penipu sindikat ini mengambil foto-foto kalian dari TikTok. Ini bahaya cuy. Banyak ini pekerja migran targetnya ya, karena pekerja migran ini dipandang oleh keluarga kita, tetangga kita banyak duit, jadi percaya aja nih si pekerja migran ini korban nih, dimana dia ini katanya saat tetangga-tetangganya pada kena, yang jualan sembako, yang jualan apa, ini pada kena cuy, karena percaya. Aduh, karena video TikToknya ini bisa dijadikan si sindikat ini untuk menipu seolah-olah kayak video call. Aduh, zaman sekarang itu ya cuy, semakin canggihnya teknologi nih ya. Artis-artis yang TikTok ini ya, yang joget-joget, yang high gitu kan, wes jadi ladang bisnis si sindikat ini ya. Semoga kita selalu selamat ya cuy ya, dijaga tetap harga diri kita, martabat kita selalu dilindungi, amin. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Kak Isam juga mau menginformasikan kabar baik ini sebagai pembelajaran kita. Kalian ingat nggak kasus yang Kak Isam tangani, di mana Mbak ini mengaku di kantor polisi Mongkok dia menyerahkan diri karena dia mencurai uang boboknya sebesar 7.500, karena Mbak ini mensifuk hatinya dan dia juga bukan pencuri ya cuy ya. Jadi dia ini pengen menebus untuk menyerahkan diri ya. Kasusnya sih ya pasti ya wallahualam ya, karena kebutuhan atau karena terdesak hutang piutang ya. Tapi ini adalah tindakan yang tidak dibenarkan ya. Tapi poinnya apa? Poinnya kita ambil dari sudut pandang yang lain, di mana pekerja migran ini mengaku nih kalau saya salah, nggak boleh nih saya kayak gini. Akhirnya dia meminta saran untuk bagaimana Kak supaya prosesnya dimudahkan. Saya ini nggak mau Kak. Ya kan pada waktu itu Kak Isam ngomong, kamu siap dengan apapun konsekuensinya? Iya Kak, saya siap ya Allah. Semoga Allah ridhoi tobat kamu, dan semoga ini menjadikan pembelajaran untuk kita bahwa jujur itu penting. Saat kita sudah melakukan kesalahan, kalau kita jujur ya Allah akan mudahkan jalannya. Nah ini buktinya nih, berbuah manis cuy. Walaupun dibalik kesalahannya dia mencuri ya cuy ya. Tapi ingat, Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha pemberi nih jalan terbaik. Kalau misalkan kamu pengen berubah, tobat, ya kan, mengakui, ya kan, dengan sel kurungan, setelah itu kembali ke Indonesia dalam proses deportasi, ini dimudahkan, alhamdulillahnya cuy. Nah kemarin itu kan sempat beberapa kali Mbak Andriani itu telepon Kak Isam untuk kakak hadir ya di sidang perdana saya, ya kan. Akhirnya Kak Isam datang, ketemu sama pengacaranya, terus pengacaranya ngomong ini mau jadi tahanan luar apa ditaruh di penjara aja nih untuk menunggu masa tahannya. Cuma Kak Isam itu berpikir karena Mbak Andriani ini sudah ikhlas, ya sudah, berarti tinggal di penjara aja ya kan. Lagian juga cuma 1 bulan itu kan untuk menunggu sidang keputusannya. Nah akhirnya pengacaranya ngomong di tanggal 15 datang lagi untuk kita membacakan keputusan. Tapi setelah kesana ternyata nama Mbak Andriani ini nggak ada cuy, dicari-cari. Jadi akhirnya ya Kak Isam yakin aja, insya Allah semoga Allah menjaga dalam segala bentuk niatan baiknya si Mbak Andriani ini. Alhamdulillahnya cuy, kemarin dia itu telepon, kakak bisa nggak kakak nengok saya di CIC. Alhamdulillah cuy, jadi si Mbak Andriani ini cuma divonis 1 bulan dan sekarang lagi menunggu di CIC dalam pemulangan deportasinya ya cuy ya. Dan alhamdulillahnya cuy, alhamdulillah lagi nih, aduh Kak Isam itu kayaknya terharu gitu ya. Dan hari Senin besok itu katanya dideportasi, alhamdulillah.
dan meminta untuk bertemu di hari Minggunya. Ya insya Allah ya, ada perwakilan Kaisam yang jengukin di sana sebagai bentuk support, bukan untuk pencurinya, tapi support atas kejujurannya. Kaisam acungkan jempol, Masya Allah. Kan tadinya memang akan ditawarkan tiket pesawat, cuma alhamdulillahnya karena dia menjalankan proses by step, jadi Allah mudahkan, udah dikasih dari pemerintah ya untuk dipulangkan. Ini bisa jadi contoh nih ya untuk kita, buat kalian nih yang masih tidak jujur nih, ngambil selipan-selipan duit di majikan, ya cuma hati kalian yang tahu nih, tapi Allah Maha tahu cuy. Maka dari itu, kalau misalkan kalian belum ketahuan, tobat ya cuy ya. Kembalikan lagi dengan gaji kamu satu persatu, ya perbaiki. Yang digadaikan masnya ambil satu persatu dari gajimu, kembalikan lagi di tempat yang benar, supaya kerjaan kamu selamat. Jangan sampai kamu dipulangkan ke Indonesia dengan status tidak ada harga diri ya. Walaupun nih kita salut nih sama Mbak Andrea nih, walaupun dia mengakui iya kak saya salah, tapi dibalik salahnya dia mau berubah, ya kita doakan aja ya. Nah pada waktu itu di telepon, kamu mau apa kakak? Saya minta tolong hubungi suami saya untuk mengatakan bahwa saya dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya begitu amanat ya, Kaisam langsung tuh hubungi suaminya. Apa yang terjadi? Suaminya tuh ngomong, alhamdulillah kakak, terima kasih. Ngomong sama Mbak Andriani kalau misalkan suaminya selama ini menunggu kepulangannya, dan apapun keadaannya suaminya menerima ikhlas ridho. Masya Allah ya cuy ya, terharu kalau kayak gini. Aduh Kaisam tuh lebay. Ya enggak cuy, maksudnya seneng aja gitu ya, ya kan? Daripada kita memilih untuk tetap tinggal di negara yang bukan negara kita gitu ya kan, memaksakan kita mengajukan paper untuk menjadi pengungsi di sini, untuk apa gitu ya? Kalau misalkan kalian bisa kembali ke Indonesia dengan pekerjaan yang lebih baik gitu, ya pulang aja sih, daripada kamu di sini jual diri ya kan. Iya, pindah negara. Nggak ada cuy namanya manusia itu yang pengen uang tapi nggak mau kerja ya kan. Sembarangan Kaisam saya juga paperan itu kerja di sini ya, tapi nggak boleh. Kalian itu paperan itu udah dikasih jatah dari pemerintah, curi-curi kayak gitu ya tetap aja nanti menuhin penjara ini udah penuh coy. Wes tenang. Oke, itu masalah Mbak Andriani sudah ada keputusan alhamdulillah. Oke, jadi yang kedua ini adalah kasus ini bagi banyak nih. Pemain TikTok, hati-hati loh, foto kalian dicomot loh, ya kan? Nah maka dari itu nih, sekarang nih, walaupun kalian belum menjadi target korban, kamu share di Facebook kalian, woro-woro nih sama tetangga, keluarga, bahwa siapapun yang menerima video call dengan foto saya atau Facebook atas nama saya, itu bukan saya. Konfirmasi semuanya cuy, karena di Hongkong lagi banyak dan maraknya penipuan seperti ini. Oke, kita sebut aja Mbak ini, namanya Mbak Iis. Mbak Iis ini punya TikTok ya. TikTok kan sebenarnya di Hongkong itu kan di-banned ya cuy ya. Cuma ya kita ini kan kadang saking jenuhnya kita di rumah majikan, jadi kita ini download menggunakan APK Indonesia, di mana aplikasi TikTok ini masih bisa kita gunakan di Hongkong. Oke. Nah, setelah itu si Mbak Is ini punya Facebook juga. Jadi setelah update TikTok di-share juga di Facebook ya cuy ya. Celakanya kemarin itu banyak laporan di mana tetangganya yang jualan sembako ini ketipu, katanya order sembako ditaruh di rumahnya ya kan. Terus yang kedua, keluarganya ini tiba-tiba mengirimkan 4 juta karena karena si Mbak Is ini butuh uang katanya. Karena si Mbak Is ini juga belum melakukan kecacatan di keluarga atau di tetangganya, jadi ya mereka itu percaya kalau yang telepon mereka, yang video call mereka itu adalah Mbak Iis. Jadi dikirim tuh bukti transfer, bukti chatan. Jadi cuy, jadi sindikat ini berusaha membobol tuh Facebooknya si Mbak Iis, ternyata nggak bisa ya kan. Akhirnya dia pura-pura menjadi Mbak Iis, di mana Mbak Iis ini kan statusnya semuanya di publik ya cuy ya. Nah buat kalian nih, kalau misalkan update status, di privasi aja statusnya ya. Jadi hanya teman kamu aja yang melihat status. Jadi orang lain, pihak ketiga yang pengen kepo nih tentang Facebook kamu, jadi nggak bisa mengakses tuh siapa yang komen-komen di statusnya kamu ya. Jadi kalau update status di privasi aja, cuma teman kalian aja yang tahu. Nah sedangkan si Mbak Is ini di publik cuy, dimana video TikToknya juga kan dilihat kan. Akhirnya di screenshot tuh, di screen recorder tuh video TikToknya, diedit lah menjadi sebuah kayak video call kayak gitu cuy. Jadi video callnya tuh bener-bener kayak mukanya si Mbak Iis. Ya memang itu Mbak Iis, tapi ya gerakan bibir dan wajahnya itu nggak sama ya, namanya juga orang kampuang nan jauh di mato ya cuy ya. Dimana ya yang penting lihat mukanya, Iis, apa kabar kamu di Hongkong ya kan?
syok kayak gitu, padahal itu cuma editan ya kan. Ya tapi kan lagi-lagi ini adalah warga kampuang di Indonesia yang tidak mengerti tentang penipuan-penipuan seperti ini. Akhirnya terperangkaplah tuh, Mbak, saya order lah itu telur 3 kilo, mie 1 dus ya kan, dikirim ya di sini ya kan. Dikirim lah cuy ke alamat yang nggak telur juga sih ya cuy ya, pecah ya kalau telur ya. Ya mungkin apa namanya segala sesuatu yang nggak pecah gitu dikirim, tapi bentuknya sembako kayak gitu ya cuy ya. Akhirnya percaya aja dan kena, ini banyak korbannya. Maka dari itu sebenarnya ini kayak udah woro-woro tentang kasus ini tuh udah banyak ya. Cuma ini nih solusinya buat kalian. Sekarang udah woro-woro aja di Facebook kalian. Sekarang lagi maraknya penipuan seperti ini. Jadi kalau ada muka saya nih atau nama saya dengan Facebook lain, itu pakai ya, jangan diladenin. Setidaknya nanti kamu tidak disalahkan nih kalau misalkan nama kamu, foto kamu dicatut sindikat untuk menipu keluarga kamu terdekat loh targetnya. Karena apa? Karena mereka ini membaca dari Facebook. Jadi segala bentuk updatean kamu ini kan masuk di komen nih. Siapa-siapa nih yang komen? Iya kan? Bisa ketahuan cuy. Nanti sindikat ini mendekati keluarga kamu dengan Messenger. Udah lama loh kita nggak ngobrol, ayo dong kita ngobrol, bisa nggak kasih WhatsApp saya, ya kan? Nah dari situ nih sindikat mendapatkan nomor WhatsApp keluarga kita atau teman-teman kita yang terdekat. Nah setelah itu dari WhatsApp ini diajaklah video call, di mana muka ini dari video TikTok tadi yang percaya aja nih. Terus tiba-tiba gerasak gerusuk, maaf ya sinyalnya ini kurang nih, jadi nggak bisa nih dilanjut video call, kita chatan aja ya. Nah baru tuh kembali ke chatan lagi, chatan ujung-ujungnya aduh wes karena kita udah terkenal bos Hongkong, jadi dikasih aja tuh pinjaman ya, wes hilanglah sudah uang saudara-saudara kita. Dan baru konfirmasi ke Mbak Iisnya, tadi kamu chat saya ya, waduh berarti saya kena penipuan dong. Nah baru sadar tuh. Nah sedangkan Mbak Iis yang dicatut namanya kan jadi nggak enak sendiri ya cuy ya. Nah untuk itu tuh sekarang woro-woro ya, supaya jangan terjadi miskomunikasi seperti ini. Setidaknya kita sudah memberitahukan informasi kepada teman-teman kita yang bergabung di Facebook, tahu nih kalau misalkan awas nih, hati-hati. Oke, ini lagi banyak banget cuy. Aduh Kaisam juga bingung ini karena aplikasi Facebook, WhatsApp ini udah dipegang pihak ketiga ya cuy ya. Jadi di mana datanya ini bisa diretas ya. Maka dari itu nih untuk pengguna WhatsApp atau Facebook jangan kirim-kirim video sure ya cuy ya. Atau video-video kalian sama pacar kalian yang sure gitu ya, bisa aja nih disadap ya kan, bisa aja nih diambil tuh data-datanya, jadi video seksual kalian nanti kesebar. Aduh jangan deh ya. Nah kira-kira ada nggak sih yang udah ketipu seperti ini? Tolong kasih tahu ya teman-teman kita, supaya apa namanya, berapa banyak nih yang sudah menjadi korban pencatutan nama dan Facebook. Ngomong aja, saya Kaisam udah pernah jadi korban ya kan. Aduh Masya Allah, semoga kita selalu selamat ya cuy ya, dijaga harga diri kita, martabat kita, dan tetap dalam keadaan yang baik-baik saja. Jangan lupa sodako. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.